kata-kata sendiri. Yang kedua, pengertiannya berpikir komputasional dengan kata-kata sendiri. Nah, Ibu ada yang mau Ibu tanyakan. Nah, kalau kita membuat mie instan, anak Ibu tahu mie instan? Tahu. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Apa saja? Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Dek. Panaskan air terlebih dahulu. Ya nak. Yang kedua, apa lagi? Laura. Masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Bagus. Setelah itu, setelah masukkan mie ke dalam air mendidih, kita apakan lagi? Kita tunggu beberapa menit, ya. Kemudian bumbu kita masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu apa lagi? Aduk. Bagus. Nah, kita ambil dulu ya minyak. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok, baru kita aduk. Habis aduk, kita apakan lagi setelah diaduk? Siap disajikan. Lah bisa makan mie-nya nak? Alah turun. Oke, baik, itu adalah langkah-langkah membuat mie instan. Nah, sekarang anak ibu perhatikan video yang ada di papan tulis ini, ya, perhatikan dan disimak terlebih dahulu. Ke depan. Membuat teh sendiri juga dapat menghemat uang kita. Kita dapat membuatnya sebaiknya yang kita mau. Siapkan dahulu alat-alatnya, yaitu gelas dan sendok. Dan bahan-bahannya yaitu air hangat dalam termos, 1 buah teh cendok, dan 1 sendok makan gula. Pertama-tama, masukkan teh cendok ke dalam gelas. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula. Bagi yang tidak suka minuman manis, tidak perlu menggunakan gula. Lihat ya. Tekan dulu. Selanjutnya, tuang air hangat ke dalam gelas dan aduk teh menggunakan sendok hingga berwarna kecoklatan. Setelah diaduk, maka kantong teh cendok dapat dikeluarkan. Demikianlah cara membuat teh hangat. Sederhana bukan? Kita bisa menikmati teh hangat dengan roti agar terasa lebih nikmat. Oke. Nah, anak ibu sudah lihat tadi cara membuat teh manis hangat. Nah, ibu mau tanya, apa yang terjadi apabila langkahnya tidak urut? Coba siapa yang bisa, silakan angkat tangan. Ya, coba adik dulu. Rasanya kurang pas. Bagus, tepuk tangan dulu untuk adik. Ya, siapa lagi ya Vika? Coba. Aromanya kurang keluar. Bagus, tepuk tangannya. Siapa lagi? Ada? Ya, Lidi. Kurang menarik tekstur dan penampilannya kurang menarik. Bagus, tepuk tangan. Jadi kalau urutan atau langkahnya tidak urut, maka yang pertama sekali tadi yang dibilang tadi aromanya kurang pas. Yang kedua tadi, Vika tadi apa? Aromanya kurang keluar. Yang ketiga, teksturnya atau penampilannya
Ibu akan membagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing anak ibu ada 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Apa tugasnya? Nah, ibu akan memberikan suatu masalah dalam kehidupan. Nah, salah satunya contohnya tadi dengan membuat teh. Nah, membuat teh. Nah, anak ibu akan menyusun algoritmanya, menyusun langkah-langkahnya dengan benar. Ibu berikan suatu masalah yang tidak urut, ya, yang tidak urut. Nanti anak ibu susun dalam bentuk langkah-langkah algoritma. Dalam mengerjakan LKPD itu kita harus menggunakan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional yang apa itu? Berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ini contohnya. Ketika kita menemukan soal matematika yang sulit, nah apa yang harus kita kerjakan? Nah, kita kerjakan dulu yang lebih mudah dan mengetahui pola. Ya, berpikir komputasional. Yang kedua, dalam berpikir komputasional ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah. Nah, dengan dekomposisi masalah yang besar dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada mengerti anak ibu? Ada mengerti? Ada, Bu. Nah, dekomposisi. Yang kedua apa? Mengenali pola. Nah, sepertinya setiap hari Senin selalu ada pelajaran matematika dan setiap hari Selasa selalu ada pelajaran PJO. Nah, ini adalah pola. Mengenali pola bisa membuat kamu lebih teratur dan mudah memprediksi berbagai hal yang harus dihadapi. Yang ketiga apa langkahnya? Langkah berpikir komputasional. Informasi penting. Nah, atau yang disebut dengan abstraksi. Nah, apa itu informasi penting? Contohnya, ketika ketika anak ibu sedang ingin buang air kecil di tempat wisata. Nah, maka kita harus lakukan apa? Harus mencari toilet. Toilet yang cari dulu nak. Bukan tempat makan, bukan tempat wahana. Nah, ini fokus pada hal-hal penting agar mudah mencapai tujuan. Yang keempat, berpikir komputasional. Langkah yang keempat adalah menyusun langkah-langkah yang disebut dengan algoritma. Nah, contohnya, ini kita contohkan saat mencuci peralatan makan. Nah, kita akan mengikuti langkah-langkah yang tepat, mulai dari membilas peralatan kotor dengan air, kemudian menggosok dengan spons yang sudah diisi sabun, dan membilas sampai bersih. Metode menyusun langkah-langkah secara berurutan di atas ini yang disebut dengan algoritma. Ada pahaman ibu? Ada, Bu. Nah, oke, ibu akan memberikan LKPD-nya, ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan, tulis nama terlebih dahulu di Nih, di sini ada langkah yang tidak urut. Baca dulu ya, baca. Kemudian ada potongan langkahnya. Nah, apa yang ditanya, yang disuruh di situ? Urutkan langkah-langkah ini dengan benar. Nah, silakan anak ibu tulis nama. Ya, tulis namanya dulu. Silakan diisi. Ada mengerti?
jawabannya di sini. Ya. 1 sampai 6. Ya, yang ini ditulis dulu 1 sampai 6 nih. Dah, silakan dikerjakan. Ah. Ya, nah. Ah, terus ini. Satu. Mana? Main pertama. Main pertama di sini. Nih, udah selesai. Saatnya kita mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 3, silakan kelompok 3 ke depan. Ya, silakan ke depan. Berdiri dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ya. Lepaskan suaranya. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Oke, lanjut. Materinya tentang membuat teh manis hangat. Oke, silakan lanjut. Panaskan air hingga mendidih. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Tambahkan gula secukupnya. Ya. Tuang air panas ke dalam gelas. Iya. Aduk sampai gula larut. Teh manis hangat siap disajikan. Iya. Bagus. Dan lanjut, apa lagi? Ada yang ditanya lagi? Tuliskan penelitian berpikir kelompok fungsional pada aplikasi ini. Ya. Berpikir secara sistematis dan logis dalam menyelesaikan masalah. Bagus, lanjut. Sebutkan 4 jenis yang berpikir fungsional. Ya. Komposisi, masalah, algoritma. Oke, udah. Udah.
kedua akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang langkah membuat lanjut Gus. Gus, selanjutnya lagi kegiatan kedua. Yang soal yang kedua, lembaran kedua. Baca. Dalam. Iya. Berpikir komputasional itu apa saja? Yang pertama, apa tadi? Memecahkan masalah, komposisi. Tulisan sendiri tidak tahu bacanya. Komposisi. Yang kedua, abstraksi, mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, silakan tutup presentasinya, boleh. Tutup lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Anak Ibu semuanya, tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya atau tidak? Ya. 1, 2, 3 sudah menyampaikan. Nah, Anak Ibu ada paham yang disampaikan? Yang disampaikan sama teman-teman itu ada ngerti? Ada. Nah, jadi bagaimana cara menyusun langkah-langkah atau algoritma dalam membuat teh manis hangat? Apa tadi yang pertama? Panaskan air. Yang kedua, masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan gula secukupnya. Yang keempat, tuang air panas ke dalam gelas. Yang kelima, aduk sampai gula larut. Yang keenam, teh manis hangat siap disajikan. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat teh manis hangat ya. Teh manis hangat. Apa yang terjadi kalau urutannya tidak sesuai, tidak sistematis? Apa yang terjadi? Apa? Aromanya tidak keluar. Rasanya tidak pas. Apa lagi? Teksturnya atau penampilannya kurang menarik. Nah, paham Anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Oke, setelah kita presentasikan, sudah kita bahas kembali, sudah mengerti? Sudah. Nah, tepuk semangat.
Secara sistematis dan logis dalam memecahkan masalah. Nah, ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Nah, apa saja? Dekomposisi atau memecahkan masalah. Yang keduanya, ya, bagus, mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi atau informasi penting. Yang keempat, algoritma atau menyusun langkah. Yang kita kerjakan ini contohnya dalam bentuk algoritma. Ada pengertian Ibu? Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaanmu setelah anak Ibu belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah. Baik anak Ibu semuanya, anak Ibu sudah mengerti dan paham. Nah, selanjutnya kita lakukan asesmen sumatif. Ya, bagikan soalnya, silakan dikerjakan, ditulis nama. Nah, jadi prosesnya. Sekarang sumatifnya lagi. Saya tulis ya. Tulis nama. Nah, tulis, silakan diisi. Tulis. Nah, Latin. Nah, ini warnanya. Nah, kita jawab. Oke, udah selesai semuanya? Nomor 1, lihat soalnya. Kalau betul silakan diceklis, kalau salah silakan dicek. Kalau salah silakan diisi. Nah, urutan langkah yang tepat untuk mengikat tali sepatu adalah jawabannya A, B, C atau D? A. Apa itu A? Memasukkan tali ke lubang sepatu, menyilangkan tali, menarik tali ke atas, membuat simpul, mengikat pita. Ya, seperti itu. Yang kedua, berpikir komputasional adalah seperti komputer. Hebat ya, Nadia. Paham. Nomor 2, B. Proses berpikir secara sistematis dan logis. Nomor 3, berikut ini yang bukan termasuk komponen berpikir komputasional adalah yang B itu apa saja? Abstraksi sama algoritma. Yang menggambar peta enggak ya? Berarti nomor 3 jawabannya D. Yang keempat contoh dekomposisi dalam kegiatan membuat teh manis adalah jawabannya A, B, C atau D? B. Kalau B kita lihat membagi proses menjadi menyiapkan bahan, memasukkan gula, memasukkan teh, minum air panas dan mengaduk. Nomor 4, B. Nomor 5, dalam berpikir komputasional abstraksi berarti apa itu? Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang ditanya abstraksi. Mengabarkan informasi yang tidak penting dan fokus pada hal yang Iya, bagus. Menyampaikan informasi yang tidak penting dan fokus pada hal yang utama. Nah, jawabannya nomor 5 adalah B. Nah, paham sampai di sini? Nah, kalau udah silakan dikumpul. Kita sudah belajar tentang ini ya, tentang berpikir komputasional. 4 langkah dalam berpikir komputasional. Nah, pesan Ibu, anak Ibu jangan lupa besok dibawa bukunya, minggu depannya jangan lupa anak Ibu bawa buku tentang apa belajar kita? Tentang coding dan kecerdasan